Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Nurtiani dari kelas akuntansi A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang diksi. Sebelum mengenal lebih lanjut materi tentang diksi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa arti sebenarnya diksi itu sendiri. Diksi adalah pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi juga pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Penggunaan ketetapan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, sehingga mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari diksi. Yang pertama adalah sinonim, ada homonim, ada kata denotasi dan kata konotasi, serta ada kata umum dan kata khusus. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim, tentu kata sinonim tidak asing lagi di telinga kita sebab kita telah mempelajarinya sejak sekolah dasar. Sinonim berasal dari dua kata, yaitu sin yang artinya sama dan onoma yang artinya nama. Sinonim adalah kata-kata yang mengandung makna yang sama, atau sinonim juga dapat dikatakan sebagai kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau seperti mirip. Sinonim juga dapat disebut dengan persamaan kata. Contoh sinonim: aku sinonimnya saya, melihat sinonimnya memandang, bunga sinonimnya kembang. Yang kedua adalah homonim. Homonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki bentuk yang sama akan tetapi mempunyai makna yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang homonim dapat dibedakan lagi menjadi homograf dan homofon karena kesamaan bentuk itu dapat dilihat dari sudut ejaan atau bacaan. Ada homonim yang homograf dan homofon, artinya baik ejaan dan bacaannya sama, seperti pada kata bulan. Bulan dapat berarti nama kalender dan bulan juga dapat dibedakan menjadi nama satelit. Kemudian ada homonim yang homograf namun tak homofon, yang berarti ejaannya sama tapi ucapannya berbeda, seperti sedan yang berarti seduh atau rinti dan sedan yang berarti mobil penumpang. Ada juga beberapa kata lain yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal atau ejaannya yang sama, seperti contohnya genting. Genting bisa disebut dengan gawat, genting juga bisa disebut dengan atap rumah. Selanjutnya adalah rapat. Rapat juga bisa disebut dengan tidak renggang. Rapat juga bisa disebut dengan pertemuan. Selanjutnya yang ketiga adalah makna kata denotasi konotasi. Apa sih makna denotasi itu? Kata denotasi adalah kata yang tidak mengandung makna atau tanpa ungkapan-ungkapan tambahan. Kata denotasi ini memiliki beberapa istilah, disebut juga kata kognitif, kata konfektual, kata referensial, dan juga kata preposisional. Selanjutnya, kata konotasi.
Kata konotasi adalah kata-kata yang mengandung arti tambahan atau ungkapan tertentu, serta nilai rasa tertentu. Di samping makna dasar yang umum, kata konotasi juga memiliki beberapa istilah disebut kata emotif dan kata evaluatif. Untuk membedakan denotasi dan konotasi, saya akan memberikan contoh. Contoh yang pertama adalah mawar. Denotasi dari contoh ini adalah mawar merah dengan batang hijau. Konotasinya adalah bahwa itu adalah simbol gairah dan cinta. Inilah yang dilambangkan oleh mawar. Yang terakhir adalah kata umum dan kata khusus. Kata umum dan kata khusus dapat dibedakan berdasarkan luas tidaknya cakupan kata yang dikandungnya. Jika kata-kata yang memiliki makna dan makna cakupan pemakaiannya lebih luas, maka itu disebut dengan kata umum. Kata-kata yang termasuk kata umum disebut juga hipernim. Sedangkan kata-kata yang ruang lingkupnya atau cakupannya atau maknanya lebih sempit disebut dengan kata khusus atau dapat juga disebut dengan hipomim. Penggunaan kata umum dan kata khusus seperti ayah melihat adiknya sedang dirawat di rumah sakit. Ayah menengok adiknya sedang dirawat di rumah sakit. Ayah melirik adiknya yang sedang sakit di rumah sakit. Kalimat tersebut memiliki makna umum yaitu melihat dan kata khusus seperti menengok dan melirik. Pada kalimat pertama, kata umum masih bisa digunakan sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Sedangkan pada kalimat ketiga, kata khusus sendiri tidaklah sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Kata khusus yang sesuai adalah menengok pada kalimat kedua. Adapun kata khusus yang pertama adalah nama diri. Pada umumnya kita sepakat bahwa semua nama diri adalah istilah yang paling khusus, sehingga menggunakan kata-kata tersebut tidak akan menimbulkan salah paham bahwa nama diri ini membuat nama khusus tidak boleh disamakan dengan kata yang denotatif. Kata khusus pada dasarnya memiliki denotasi yang tinggi tingkatnya. Misalnya seseorang yang bernama Anna, misalnya yang dilahirkan pada tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian. Pada dasarnya hanya memiliki denotasi dan tidak akan menimbulkan konotasi lainnya selain dengan menyebut nama itu. Kemudian ada gradasi kata umum. Dengan kita mengalih dari nama diri ke nama benda, maka kesulitan itu akan meningkat. Semakin umum sebuah kata, semakin sulit pula tercapai titik penemuan antara pembaca dan penulisnya. Kata benda seperti kucing misalnya akan menimbulkan daya hayal yang berbeda antara penulis dan pembaca. Kita tidak tahu bagaimana pengertian dan ciri-ciri kucing tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.